Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sudah berada di Museum Besar Jenderal Sudirman. Kali ini saya bersama Gesel Wadani nomor absen 12. saya Michael Firly Widodo, absen 20. Saya Fatan Adibusaki, absen 10. Dan masih ada 3 anggota kelompok kami yang akan melakukan perkenalan. Lalu selanjutnya saya Zakimat Hussein, absen 8. Saya Raditya Alvito Maulana, absen 28. Saya Fadil Rasal Anata, absen 9. Ya, untuk kalian penonton saksikan keseruan kelompok kita di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita ada di halaman dalam dari Museum Jenderal Sudirman. Kali ini di sini ada banyak sekali seperti bingkai-bingkai replika peristiwa ya teman-teman yang terjadi pada zaman dahulu. Seperti di sini contohnya ada Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para panglima divisi sedang menghadap kepada Presiden Soekarno pada tanggal 27 Desember 1947. Lalu yang selanjutnya di sini adalah pertemuan terakhir antara Jenderal Sudirman dan Menteri Supeno pada tanggal 12 Januari 1949. Selanjutnya kalian bisa lihat sendiri di video sinematik yang ada. Bye-bye. Oke, sekarang geser dari tempat yang tadi. Di sini ada beberapa senapan-senapan dari zaman dahulu ya teman-teman. Bisa dilihat sudah ada sniper LE Kal 303 mm, sudah M16 atau M16, ada pistol-pistol juga, pistol revolver Belanda nomor 8358. Di sini ada banyak banget teman-teman. Ini masih dijaga dengan sangat baik di Museum Jenderal Besar Sudirman. Tuh, bisa dilihat sendiri teman-teman. Oke guys, selanjutnya di sini ada mata uang yang menggunakan wajah dari almarhum Jenderal Sudirman, yaitu ini uang pada tahun 60-an. Di sini ada Rp5, Rp1, Rp20 dan Rp10. Selanjutnya langsung kita di sini ada miniatur yang menggambarkan kondisi upacara pemakaman almarhum Jenderal Sudirman di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Oke teman-teman, selain dari banyaknya replika di sini, di atas juga banyak sekali dokumentasi asli dari zaman dulu. Di sini ada Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama pimpinan TNI Juni 1947 di Cilacap, teman-teman. Di sini juga ada lagi menyaksikan latihan prajurit TKR di wilayah Jawa Timur. Lalu ada lagi inspeksi pasukan TKR, lalu meresmikan sistem radio teleponi pertama di Indonesia yang menghubungkan Jawa dan Sumatera. Dan masih banyak lagi teman-teman, bisa dilihat nanti di close up video yang kita sediakan.
Ya teman-teman, sekarang kita berada di lantai atas di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang dimana di belakang kita ini adalah patung besar dari Panglima Jenderal Sudirman yang menaiki sebuah kuda. Nah, lalu di belakang kita sini. Di sini adalah logo bintang yang dimana melambangkan Pancasila yang bermakna ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di setiap sudutnya juga termasuk ke dalam Pancasila yang memiliki 5 makna. Lalu kita masuk ke detailingnya. Nah, di sini adalah ada pahatan ukir-ukiran dari dari orang-orang yang mempunyai keterampilan, dan di sini adalah ada tulisan yang berbunyi Panglima Besar Jenderal Sudirman, Tentara Nasional Indonesia, lahir karena proklamasi 17 Agustus 1945. Hidup dengan proklamasi itu dan bersumpah mati-matian hendak mempertahankan kesucian proklamasi itu. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan vlog kali ini. Ikuti terus, stay tune ya guys. Oke teman-teman, jadi sekarang saya ada di kawasan luar dari Museum Jenderal Sudirman. Di sini suasananya sangat asri, bersih ya teman-teman, adem, banyak pepohonan, dan di sini rumput-rumputnya semuanya juga dijaga kelestariannya, dan barang-barangnya juga tidak ada yang rusak. Tentu kita tahu bahwa untuk merawat tempat sebesar ini perlu orang-orang yang memang berkompeten dalam merawat sebuah museum ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja wawancara dengan penjaga dari Museum Jenderal Sudirman. Ya teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai Bapak yang menjaga monumen ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Izin memperkenalkan diri ya Mas ya. Nama saya Roni Tri Suharno. Saya salah satu karyawan di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman di Karanglewas ini ya. Yang kebetulan saya itu diberi tanggung jawab di sini sebagai pemandu wisata ya. Jadi kira-kira apa yang bisa kami bantu terkait dengan mungkin tugas dari panjenengan dari sekolah ya, kira-kira apa yang bisa kami bantu? Oke, siap Pak. Kami itu mau bertanya nih Pak, kapan sih monumen museum ini didirikan Pak? Kalau museum ini dibangun itu di tahun 1993. Kurang lebihnya loh ya Mas ya, karena non sewu ini yang membangun itu bukan pemerintah daerah, tapi pembangunannya itu dari sebuah yayasan Mas. Jadi dulu ini yang membangun adalah Yayasan Seruling Mas. Nah, di tahun 95 setelah museum ini diresmikan, itu museum ini diserah terimakan dari Yayasan Seruling Mas ini tadi kepada pemerintah Kabupaten Banyumas untuk dikelola. Ya, artinya dijaga, dirawat dan sebagainya lah ya. Artinya seperti itu, dihibahkan ke pemerintah Kabupaten Banyumas yang kebetulan pada waktu itu diteruskan kepada dinas teknis, yaitu Dinas Pariwisata sampai sekarang. Kalau pembangunannya detailnya kapan biayanya habis berapa kita tidak tahu, karena itu mutlak dari Yayasan Seruling Mas. Tapi kami juga melihat monumen ini cukup terjaga ya Pak. Nah, kami mau tanya siapa sih yang bertanggung jawab dan dalam menjaga monumen museum ini Pak? Ya, karena ini sudah di bawah pengelolaannya sudah berada di bawah naungan Dinas Pariwisata ya, Dinpora Budpar ya terutama ya. Jadi kita semua yang dipasrai untuk mengelola di sini itu sudah di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Di sini karyawan kurang lebihnya ada ya 10 orang lah ya Mas ya. Itu kita selalu berusaha menjaga agar supaya museum ini terawat, terjaga, syukur, lestari sampai ke depannya nanti ya.
Ya bisa dilihat panjenengan tadi sudah muter-muter kondisinya seperti apa. Ya kita berusaha apa ya, kalau toh misalkan ada kerusakan kecil atau apa, kita berusaha untuk segera menutup itu semua. Kecuali kalau misalkan itu memang ada rencana untuk renovasi yang mungkin sifatnya agak sedikit besar ya mungkin itu membutuhkan anggaran biaya yang lebih besar lagi tentunya. Oke, saya juga mau tanya satu lagi nih Pak, buat saya terakhir ini monumen itu dibangun atas dasar apa dan apakah untuk mengenang Panglima Jenderal Sudirman atau gimana Pak? Ya intinya seperti itu Mas, ya perlu diketahui ya. Jadi beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman itu bisa dikatakan memang ada keturunan darah Banyumas. Ya makanya nun sewu. Meskipun di Purbalingga ada ya. Kenapa di sini ada? Lah itu salah satunya untuk sebagai alasan ataupun katakanlah mengapa di sini ada, ya itu tentunya ya karena memang beliau adalah keturunan orang Banyumas. Makanya kenapa di sini museum ada, ya tentunya untuk mengenang daripada kepahlawanannya beliau ya kan, bahwa pernah ada pahlawan nasional khususnya ya Jenderal Sudirman mempunyai darah keturunan Banyumas. Itu yang menjadi alasan kenapa di sini ada museum. Ya. Dilanjut oleh saya Bapak. Boleh. Ya, izin bertanya kepada Bapak Roni. Jadi untuk apa tanggapan masyarakat terhadap keberadaannya monumen ini, Pak? Tanggapan masyarakat ya Mas Ya. ya. Ya sangat baik lah ya selama ini yang kita alami di sini ya. Dilihat dari faktor tingkat kunjungannya juga selalu oke, selalu baik, dari tahun ke tahun itu semakin bertambah ya. Artinya apa ya, animo masyarakat untuk datang ke sini pengen mengetahui tentang seluk-beluk atau katakanlah sejarah daripada beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman itu sangat-sangat besar. Terutama dari kalangan dunia pendidikan ya. Itu karena memang mungkin ya ada misi tertentu dari instansi mereka ya kan, mungkin ada tugas sekolah atau apa, itu baik dari mulai level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Untuk kalangan pendidikan itu sudah pernah ke sini semua. Jadi untuk tanggapan masyarakat sangat baik ya Pak? Sangat baik terhadap sekali bangunan, ya, karena dilihat dari faktor tingkat kunjungannya itu tadi yang saya sampaikan, itu dari tahun ke tahun itu semakin apa ya, ada peningkatan lah intinya seperti itu. Kemudian yang menjadi daya tarik untuk monumen ini apa Pak? Saya rasa lokasinya juga apa ya, bisa dikatakan di sini satu di pinggir jalan, strategis ya. Yang kedua, kalau melihat komentar daripada pengunjung itu ada beberapa pengunjung yang mengatakan bahwa di sini tuh nyaman, sejuk ya, enak buat tongkrongan. Artinya dengan seperti itu, dari pengunjung yang niatnya kesini hanya tongkrongan, setidak-tidaknya menjadi penasaran apa sih isinya di dalam, kan seperti itu ya. Dengan seperti itu mereka juga secara tidak langsung bisa mengetahui, oh ternyata Jenderal Sudirman itu seperti ini, kisahnya itu seperti ini itu. Dari sini. Ya mungkin cukup sekian Pak. Begitu saja Ya wawancara dari kami. Terima kasih Bapak sudah sedia untuk baik. diwawancarai. Ya, terima kasih.